table manners. Off the ceiling, lick up the floors. Well then, suppose it's Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada sore hari yang memperlihatkan SpongeBob yang berpamitan dengan alat masaknya karena pekerjaannya telah usai. Namun saat SpongeBob keluar dari dapurnya, justru SpongeBob melihat seluruh restorannya masih sangatlah kotor. Akibat konvensi dari penghuni selokan baru-baru ini, sehingga membuat SpongeBob hampir pingsan melihatnya. Lalu Tuan Krab datang menyuruh SpongeBob agar jangan pulang dulu sebelum restoran ini benar-benar bersih dari kotoran. SpongeBob pun yang gampang dibodohi, padahal ini waktu jamnya pulang. Dia pun hanya nurut-nurut saja dan langsung memungut sampah satu persatu dengan menggunakan alat tongkat yang dia pegang. Karena SpongeBob merasa pekerjaannya sangat banyak, dia membutuhkan satu saja teman yang mau membantu pekerjaannya. Sehingga tiba-tiba datanglah angin yang menghembus sangat kencang, disertai dengan seorang petugas kebersihan ajaib bernama Sammy Suckerfish yang menawarkan bantuannya terhadap SpongeBob. Saat Sammy dan alat pelnya yang diberi nama Moppy layaknya anjing peliharaan, SpongeBob pun sangat senang dibuatnya. Akhirnya dia bisa memiliki seorang teman untuk membantunya dalam membersihkan kotoran-kotoran ini yang berserakan. SpongeBob menunjukkan alat-alat kebersihannya untuk membersihkan tempat tersebut. Namun menurut Sammy, dia tidak memerlukan alat-alat itu hanya untuk membersihkan restoran yang kotor ini. Sammy lalu langsung memberitahu SpongeBob tahapan-tahapan untuk membersihkan restoran tersebut dengan sebuah lagu sembari menerangkannya. Disinilah satu persatu kekonyolan dari Sammy untuk membersihkan tempat ini telah diperlihatkan dengan cara menjilati dengan lidahnya agar tempat ini bersih. Kini Sammy memerintahkan SpongeBob untuk mencoba metode terbaik membersihkan kotoran dengan lidahnya itu dengan cara mengikat hidungnya agar tidak bisa mencium aroma apapun dari kotoran yang mereka bersihkan. Terbukti trik itu telah berhasil, sehingga antara SpongeBob, Sammy, dan juga Moppy saling bekerja sama untuk membersihkan tempat-tempat kotor satu persatu dengan lidah mereka masing-masing. Riang gembira lagu anak-anak telah mereka mainkan saat bekerja demi mengisi kekosongan waktu. Setelah ruangan itu berhasil dibersihkan, mereka bertiga beralih masuk ke dalam dapur Krusty Krab yang awalnya sudah rapi. Namun tiba-tiba saja dapur itu kotor kembali. Dengan sekejap, SpongeBob dan Sammy telah membersihkan dapur restoran tersebut. Lalu mereka beralih masuk lagi ke tempat yang lain, yang dimana kini mereka harus membersihkan kamar mandi yang nampaknya sangat kotor dan menjijikan untuk mereka jilati. Di dinding tembok terdapat gambar tulisan grafiti Tuan Krab dan juga Squidward. Untuk menghilangkan noda itu, Sammy mengeluarkan sabun ajaibnya dan mengubah mereka berdua menjadi gambar grafiti itu. Lalu langsung melenyapkan gambar dari kedua grafiti yang menempel di tembok. Namun aksinya gagal karena Tuan Krab dan Squidward berhasil mengusirnya dengan cara memotong kedua lidah mereka. Sehingga SpongeBob dan Sammy ketakutan lalu pergi. Untungnya saat keadaan terdesak, tibalah Moppy yang membuat Tuan Krab sangat ketakutan. Akhirnya terjatuh ke dalam WC dan berhasil disingkirkan oleh SpongeBob dan juga Sammy. Setelahnya, Moppy diperintahkan oleh Sammy untuk mencari ruangan mana aja yang masih kotor, hingga Moppy masuk ke dalam ruangan pribadi milik Tuan Krab.
SpongeBob yang tahu berusaha melarang mereka berdua agar jangan masuk ke dalam ruangan sakral itu. Namun Sammy telah bertindak kurang ajar karena telah membersihkan ruangan itu. Bahkan berangkas yang berisikan formula rahasia milik Tuan Krab juga tidak luput dari kebersihannya. SpongeBob yang panik karena resep rahasia formulanya telah kemakan oleh Sammy. Kemudian SpongeBob berusaha untuk menghentikannya. Namun percuma saja, Sammy tetap berulah ingin membersihkan semua tempat di sana. Saat itu SpongeBob mengejarnya. Dia tak sengaja menginjak alarm yang dipasang sehingga Tuan Krab langsung mendatangi restorannya. Dia mengira Plankton telah menyamar sebagai orang lain untuk mengambil resep formula rahasia miliknya. Demi membuktikan bahwa dia benar, Tuan Krab langsung memeriksa Sammy. Plankton yang mendengar kebisingan itu, dia langsung pergi ke tempat restoran Tuan Krab. Hal itu langsung mengejutkan Tuan Krab karena dikira pria ini adalah Plankton. SpongeBob menjelaskan bahwa dia adalah Sammy, petugas kebersihan ajaib. Sammy kemudian memperlihatkan bahwa cetakan formula masih menempel di lidahnya. Setelahnya, Sammy langsung membagi mopi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil lagi dan membersihkan seluruh tempat itu hingga terjadilah kekacauan yang besar karena seluruh ruangan itu benar-benar dibersihkan hingga tak tersisa kotoran yang menempel. Bahkan saat itu, Plankton juga telah menjadi salah satu korban kebersihan dari Sammy dan juga mopi. Tuan Krab dan SpongeBob akhirnya berhasil menangkap Sammy untuk menghentikan kegilaan ini. SpongeBob melihat ada bercak noda di tubuhnya. Akhirnya membuat Sammy langsung mandi dengan cara menjilati tubuhnya sendiri hingga membuat tubuhnya menghilang. Tuan Krab yang panik karena hanya tinggal kepala Sammy saja yang tersisa. Sebelumnya Sammy pergi untuk menghilang. Terlebih dahulu Sammy memberikan cetakan formula yang menempel di lidahnya diberikan kepada SpongeBob. Dan akhirnya setelah memberikan cetakan tersebut, Sammy langsung menghilang. Plankton yang licik lalu langsung memotret SpongeBob yang ada cetakan formulanya. Namun Tuan Krab segera menghentikan hal itu dengan menyuruh mopi menghancurkan barang bukti. Lalu langsung mengejar Plankton sampai ke rumahnya. Sedangkan SpongeBob diperingatkan oleh Tuan Krab agar jangan lagi menerima orang asing saat restoran ini telah tertutup. Maka akibatnya akan sangat buruk seperti sekarang ini. SpongeBob pun mengerti dan langsung pergi dari restoran itu. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Perfect! Just like... You know, Whoa! Squidward! Yellow and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, terlihat SpongeBob sedang mendengarkan musik jedak-jeduk, yang mana dengan kesenangan yang ia lakukan, dirinya yang memasak patty sangat begitu semangat sampai menggoyangkan bokong. Namun di saat Squidward bertanya kepada SpongeBob tentang pesanan, sial patty yang terlempar menjadikan kepalanya terpanggang, dan patty yang tadi terlempar ke cerobong udara malah menutup saluran hingga asap tak dapat keluar. Dirinya yang berusaha mengatasi sambil menginjak kepala Squidward. Apa boleh buat, SpongeBob dilempar dan Squidward hanya bisa pasrah tentang wajahnya yang lepas di kompor. Kemudian ketika asap yang begitu banyak tak dapat keluar, tiba-tiba gedung restoran meledak dan para pelanggan menjadi berserakan bercampur terbatuk. Krab yang mencoba memarahi SpongeBob. Selanjutnya dirinya memerintahkan untuk mengambil patty di atas, dan itu ia lakukan menggunakan tangga. Dan ketika telah sampai, SpongeBob pun berusaha menjulurkan tangan untuk meraih benda yang tersangkut. Hingga beruntung patty yang dicari akhirnya ditemukan sambil membersihkan untuk dibawa ke bawah. Namun di saat berjalan, sial salah satu bagian saus terjatuh dan berefek pada dirinya yang terpeleset.
Patty yang berusaha dipegang agar tidak terjadi hal buruk, apa boleh buat hal itu gagal dan yang ada benda tersebut terjatuh dengan keras, sampai-sampai orang di sekitar terkena cipratan. Beberapa orang yang sempat bersedih akan kejadian, tak disangka SpongeBob yang diperintahkan turun tak berani, yang disebabkan ia melihat bagian bawah sangat begitu tinggi seperti gedung pencakar langit. Merasa takut akan bayangan ketinggian sampai bagian cerobong penyok. Beruntung pada bagian bawah Sandy datang menawarkan bantuan. Ya walaupun pada fase uji coba alat yang ditawarkan memanjang sangat begitu jauh sampai keluar lautan. Kaki yang tak dapat dikontrol akibat kesalahan sistem mengejutkan Squidward yang berusaha keluar tertendang dan terlempar sangat jauh dan meledak. Kemudian Tuan Crab yang masih saja berpikir mencari cara, tiba-tiba dari sisi lain Patrick datang dengan pelampung yang sepertinya juga ikut serta menyelamatkan SpongeBob. Setelah sempat terlempar akibat perbuatan Patrick, bintang laut pun berusaha memberi saran, ya walaupun dirinya sesekali membayangkan adanya ketinggian di atas. Tak cukup dengan itu, ia yang mencoba memaksakan untuk turun. Sial, SpongeBob yang ada kembali lagi ke tempat semula, bercampur bersedih akan kejadian yang dialami. Di sini Patrick yang dengan rasa percaya diri untuk menunjukkan kalau turun adalah cara yang mudah, sial di saat terjatuh tubuhnya malah masuk ke dalam dan hasilnya SpongeBob yang melihat semakin takut untuk turun. Orang-orang yang meninggalkan lokasi dan hari telah memasuki malam, terpantau SpongeBob masih saja ketakutan sambil memandang rumah Squidward dari jauh. SpongeBob yang melihat dari jendela kalau Squidward sedang makan malam seorang diri. Tiba-tiba SpongeBob memiliki ide dengan menggunakan sebuah senter. Seperti yang bisa karena lihat SpongeBob menggunakan bayangan cahaya untuk membuat objek bergerak di rumah Squidward. Sempat tak sadar kalau sosok yang memijat adalah bayangan hitam. Barulah ketika melihat ke atas dirinya sontak terkejut dan SpongeBob yang melihat hanya bisa memberikan santapan. Squid yang super panik seperti kebakaran jenggot. Di sisi lain SpongeBob malah tangannya kepanasan dan itu akhirnya berefek pada bayangan di dalam yang sangat begitu brutal sampai Squidward kabur dengan cepat. Setelah selesai dari hal itu dan SpongeBob berusaha untuk tidur, tak disangka angin malam tertiup begitu dingin yang membuat SpongeBob terbangun sembari melihat adanya material di bawah. Merasa itu adalah ide bagus, langsung tangannya yang dapat diperpanjang mengambil beberapa papan kayu untuk membuat sesuatu dengan beberapa peralatan. Setelah begitu lama proses seperti memaku, memotong, dan merakit, beruntung sebuah tempat tidur berhasil dibuat dan SpongeBob langsung memutuskan untuk tidur di tengah cuaca dingin. Keesokan paginya, Tuan Crab yang memanggil SpongeBob di atas untuk memberi solusi terkait masalah yang ada. Beruntung jika dilihat lebih jauh, kompor yang digunakan untuk memasak berusaha dinaikkan oleh Squidward dan itu ia lakukan sangat menguras tenaga hingga peralatan memasak sampai pada tujuan. SpongeBob yang senang akibat panggangannya telah kembali dan Tuan Crab memerintahkan untuk secepatnya memasak. Langsung tanpa berlama-lama dirinya memutuskan untuk merakit bagian atap layaknya yang ia lakukan sebelumnya di malam hari. Seperti yang bisa kalian lihat, sosok SpongeBob sangat begitu antusias membuat bangunan sederhana, yaitu terdapat lantai dan fasilitas dapur yang cukup lengkap. Namun di saat dirinya mencoba mengeluarkan beberapa bahan dan mencoba mulai memasak, sial ketika pesanan telah siap, Squidward sebagai kasir tak muncul, dan sontak SpongeBob sadar kalau dirinya saat ini sedang berada di atas. Berusaha berpikir untuk mencari cara agar Krabby Patty sampai ke bawah, tiba-tiba secara tak sengaja SpongeBob melihat tisu yang sepertinya itu akan digunakan sebagai strategi. Di sisi lain, tepatnya di bawah ketika beberapa orang protes akibat pesanan tak kunjung muncul, beruntung secara spontan terlihat di luar ada begitu banyak patty terjatuh yang menggunakan tisu sebagai parasut. Beberapa orang yang sempat senang karena pesanan mereka telah sampai, tiba-tiba salah satu dari mereka protes tentang patty yang dingin yang mengakibatkan mereka ingin naik ke atas untuk merasakan langsung dari dekat. Selesai mereka naik ke atas dan mendapatkan kembali pesanan, Tuan Crab sebagai pemilik restoran merasa bangga karena hasil kerja keras SpongeBob membuahkan hasil yang begitu menarik. Namun restoran yang telah berpindah pada bagian atas
Rupanya pada bagian bawah Squidward menggunakan ruangan tersebut sebagai ruang santai dan itu sudah dilengkapi oleh tempat tidur dan lukisan. Crab yang sangat profit akan usaha barunya di atas atap mengejutkan tanpa disadari awan hitam telah berkumpul yang menimbulkan adanya angin kencang bertiup sangat kuat. Orang-orang yang berterbangan di tengah cuaca buruk, beruntung Patrick malah mendapati keuntungan yang berlanjut turun hujan disertai petir. Pada situasi yang sangat mencekam dengan Patrick terjatuh ke bawah dan Tuan Crab terkena angin, langsung dengan inisiatif SpongeBob kembali menjalankan profesi tukang yang tak takut dengan situasi di tengah hujan deras. Setelah begitu dramatis membangun dengan beberapa material yang ada, sangat bikin terkejut bangunan yang diharapkan terwujud dengan Krusty Krab 2 tingkat persis seperti pada bagian bawah. Tapi para pelanggan yang sudah sangat bosan dan ingin pergi, SpongeBob dengan ide baru memberhentikan mereka yang kemudian mengeluarkan speaker untuk mendengarkan musik DJ full bass jedak-jeduk. Merasa terhibur akan jedak-jeduk yang dihasilkan, beruntung mereka semua mengikuti gerakan SpongeBob dengan cara melompat tanpa menghiraukan ketahanan bangunan di bawah. Meloncat dan terus bersenang di tengah cuaca hujan, tiba-tiba sangat bikin apes pondasi tanah yang berlumpur tak dapat menahan restoran yang menghasilkan bangunan dasar masuk perlahan ke tanah tanpa sepengetahuan Squidward. Setelah itu selesai dan hujan telah reda, SpongeBob beserta yang lain akhirnya kembali keluar sambil dirinya senang karena tidak ada lagi berada di atas atap. Selanjutnya di saat mereka senang akan situasi yang telah membaik, tapi tidak pada Squidward yang baru saja terbangun untuk segera pulang. Ya walaupun ketika pintu dibuka seluruh lumpur yang ada malah masuk ke dalam secara brutal. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, tepatnya di kasir, terlihat ada seseorang dengan wujud sedikit menyeramkan sedang memesan yang membuat Squidward sedikit resah. Sampai-sampai ia memerintahkan petugas dapur untuk secepat mungkin memasak patty. Tak sabar akan hal itu, dirinya pun langsung melihat ke belakang dan terpantau SpongeBob hanya menunjuk ke atas, yaitu sebuah patty lengket yang kemudian terjatuh, yang hasilnya wajah Squid menjadi korban tepat pada bola mata. SpongeBob yang langsung mengambil patty panas, tanpa rasa bersalah ia menyiapkan Krabby Patty yang selanjutnya berjalan ke depan sambil mendengar jeritan seorang bocil. Pesanan yang sudah diberikan, SpongeBob langsung melihat sosok anak yang tengah bersedih, termasuk Tuan Crab yang juga berada di tempat lebih dulu. Hingga setelah ditelusuri, rupanya sebuah mainan boneka telah hilang yang membuat Tuan Crab memerintahkan sang anak buah untuk mengambil kembali mainan. SpongeBob yang masih tak tahu untuk kemana mencari, malah di detik yang sama dengan adanya suara jeritan bocil menjadikan salah satu orang pergi, yang kemudian barulah Tuan Crab mengajak secepatnya SpongeBob untuk mencari. Di sisi lain mereka berdua yang sudah berada di dapur, dengan sigap Crab membuka ruangan rahasia bawah tanah dan itu disebut sebagai ruang hilang. Dirinya yang sudah masuk ke dalam seorang diri, tapi tidak dengan pemilik restoran yang hanya bisa memantau dari atas untuk menunggu. Lampu yang dihidupkan oleh SpongeBob sebagai penerangan sangat bikin terkejut, rupanya tepat di sekeliling terdapat banyak benda aksesoris. Dengan kasus yang sama, seluruh benda adalah benda yang pernah hilang. Berusaha berkeliling untuk melihat barang sambil mencari boneka, tiba-tiba di tengah perjalanan ia dikejutkan oleh sekotak kacamata yang membuat ia penasaran sambil mencoba mengenakan. Oh, no pictures, please. Merasa ganteng layaknya personil K-pop, tanpa disadari dari sisi lain ada terdengar suara tertawa yang itu bersumber dari sudut tumpukan benda lama. Dirinya yang tak menghiraukan suara aneh berlanjut dengan berani berkeliling sambil melihat barang-barang lama yang sudah lama tak terlihat. Namun di saat dirinya mencoba mengambil gigi palsu, tiba-tiba barang tersebut bergetar yang kemudian menginjak balon sampai-sampai mainan ayam muncul. Dan SpongeBob malah mengajak sang ayam untuk berdansa.
Setelah selesai melakukan gerakan aneh, tanpa disadari ia menjumpai bola kaca berisikan Bikini Bottom yang ketika diguncang sontak keadaan menjadi bergetar. Yang itu juga dirasakan oleh penduduk perkotaan. Takut dengan kejadian yang baru saja terjadi, dengan secepat mungkin ia meletakkan kembali, yang selanjutnya secara spontan sebuah kardus terjatuh dengan keras. Tuan Crab yang khawatir dengan kejadian di bawah, apa boleh buat Squidward yang baru saja muncul langsung diperintahkan untuk turun ke ruang rahasia juga, dengan sedikit paksaan dilakukan olehnya. Di sisi lain, bocil yang masih saja bersedih membuat beberapa pelanggan kabur keluar, serta Tuan Crab yang mendengar hanya bisa berteriak ke bawah untuk secepat mungkin mengambil mainan. SpongeBob yang baru terbangun hasil dari jatuhnya kotak, secara tiba-tiba tepat di depan ada sosok penghuni lama yang sontak SpongeBob bertanya-tanya kepada mereka berempat. Salah satu seseorang yang menjawab kalau mereka adalah anak-anak Bikini Bottom yang pernah hilang. Barulah SpongeBob mengerti serta bertanya kembali bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Sang pemimpin yang langsung menunjukkan beberapa permen sebagai makanan. Tanpa ragu, beberapa anak-anak menyantap dengan senang sambil mengeluarkan sebuah boneka yang mirip seperti yang ia cari. Terkejut di saat melihat barang incaran, dengan cepat ia berusaha meminta boneka dan mereka yang mendengar tak memberi hingga yang ada orang-orang tersebut bersikap marah. Tak peduli dengan aksi yang terlihat seram, beruntung SpongeBob dengan teknik profesional berhasil merampas yang berlanjut kabur meninggalkan lokasi. Ia yang terus berlari kencang di tempat lain, Squidward malah berusaha mencari temannya dan itu sesekali melihat beberapa barang yang ada. Hingga di saat melihat ada sebuah alat musik, dengan bangganya ia mengambil, yang sontak mengingat masa kecil dahulu saat belajar bermain musik, yang berakhir orang-orang yang ada di dalam takut dan kabur. Tak hanya satu jenis alat musik, ternyata ada sebuah kotak berisikan banyak klarinet, dan itu sepertinya bekas peninggalan Squidward yang pernah hilang. Namun, apa boleh buat ketika berusaha memeluk, dari belakang SpongeBob tak sengaja menabrak, di mana klarinet yang jatuh terinjak oleh kaki. Hingga hanya menyisakan kepingan hancur tak berguna. Pemilik restoran yang sudah lama menunggu di atas, dan tidak ada tanda-tanda kembali, sial Tuan Crab memutuskan menutup ruang rahasia yang berawal memberikan hormat tepat di atas pintu. Selesai dari urusan dapur, rupanya Tuan Crab langsung menuju ke depan dan diperlihatkan sang anak yang masih menangis. Serta para pelanggan yang semakin sepi, efek suara bising membuat dirinya tak punya pilihan, yang mana ia dengan pasrah duduk yang juga sambil bersedih bersama guys. Di situasi lain, SpongeBob yang masih saja dikejar oleh penghuni ruangan, rupanya masing-masing dari mereka yang mengejar berusaha menggunakan alat seadanya, yang itu seperti kloset yang bisa berjalan. Tak hanya itu saja, ternyata mereka juga menggunakan seekor siput, yang pelarian SpongeBob tersebut melewati penambangan permata yang telah hilang, serta melintasi masa purba yang sudah tidak ada saat ini. Apalagi itu terdapat seekor makhluk Telosaurus. Di tempat lain, Squidward yang berusaha mencari jalan keluar, beruntung ia menemukan sebuah pintu yang ketika dibuka rupanya pintu yang dimaksud adalah tempat pembuangan minyak dari Krusty Krab. Dan yang terjadi tumpahan minyak dengan banyak keluar, sampai-sampai Squidward terbawa arus yang membanjiri kawasan. SpongeBob yang sudah dalam kondisi genting yaitu sampai pada jalan buntu. Sangat bikin apes, para penghuni yang mengejar sudah berada di depan yang sepertinya sudah siap ingin menghajar. Namun tiba-tiba beruntung minyak hasil perbuatan Squidward muncul yang itu secara cepat ingin menenggelamkan seluruh ruangan. Mereka berempat yang langsung panik dengan berusaha agar tidak tenggelam. Secara spontan SpongeBob memiliki ide yang mana ketika Tuan Crab tengah bersedih di atas, mengejutkan sebuah suara ketukan terdengar yang kemudian beberapa makhluk yang terjebak di dalam satu persatu keluar. Yang itu termasuk 4 orang anak yang telah lama menghilang.
Crab yang tak mau melihat mereka, apa boleh buat orang tua dari sang anak datang yang pada saat itu mereka sudah menua, sambil menjelaskan kalau mereka sudah bertahun-tahun menunggu dengan harapan dapat menemukan anak-anak mereka kembali. Pada kejadian lain, sang anak yang mendapatkan kembali mainan tak disangka ia tak mau menerima, dan yang ada ia lebih memilih hewan purba sebagai mainannya. Tak hanya itu, di saat SpongeBob sadar kalau Squidward belum keluar dari ruang rahasia, ternyata ketika ditelusuri Squid sedang berada di zaman purba dengan sedikit hanyut pada arus sungai, yang kemudian film pun berakhir guys. Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di restoran Krusty Krab, terlihat pada bagian dalam seorang pelayan digantikan oleh Tuan Krab sendiri untuk memberikan pesanan Patrick di meja. Namun ketika penutup diangkat, mengejutkan Patty yang dipesan dalam bentuk aneh dan kotor, dan Patrick malah senang dengan bentuk tersebut. Akan tetapi di saat Patty yang disajikan hancur, sontak dirinya protes kepada pelayan untuk mengatakan kalau makanan ini tidak sesuai standar. Salah satunya tak memiliki lapisan keju. Patrick yang sempat melihat kondisi yang aneh, Krab pun langsung memerintahkannya untuk berbicara sendiri kepada koki di belakang. Tapi di saat Patrick bergerak pergi, tiba-tiba Tuan Krab yang tak mau rugi memberikan makanan ke salah satu seseorang. Di sisi lain, bintang laut yang baru saja sampai, tak disangka ada sebuah semburan api keluar, yang akhirnya Patrick pun memutuskan untuk masuk. Dan terlihatlah bahwasanya sang ayah sedang menjadi koki. Di sini ia yang memasak dengan cara sedikit brutal. Patrick pun yang sudah lapar langsung turun ke bawah untuk memerintahkan sang ayah untuk membuat patty. Namun belum saja itu dimulai, mengejutkan suasana di sekeliling sangat berantakan, sampai-sampai ada seekor gurita besar masuk. Kemudian sang ayah yang malah langsung memperkerjakan Patrick. Sontak Krab yang tiba-tiba masuk terkejut. Ya walaupun ia sempat senang karena sang bintang laut tak mengetahui berapa gajinya. Di saat ia ingin berlanjut pergi, dari sisi lain patty yang dipesan telah selesai dalam bentuk gosong bercampur celana Patrick terbakar. Yang itu efek dari semburan kompor di belakang. Tuan Krab yang langsung melempar ke depan untuk segera mengantar patty. Sial, patty yang dibawa telah habis di perjalanan dan customer hanya bisa terdiam melihat hal itu. Selanjutnya ketika pesanan diantar kembali, sial Patrick sudah memakannya, yang itu bisa kalian lihat oleh mulut yang kotor. Setelah berkali-kali mengantar, beruntung pada yang keempat Patty berhasil sampai. Ya walaupun belum saja itu diterima, lagi-lagi bagian mulut berhasil menyantap guys. Kemudian di detik yang sama tiba-tiba Squidina muncul yang bertujuan mencari Patrick untuk syuting. Krab yang sontak mengatakan kalau ia telah bekerja di Krusty Krab. Squidina pun langsung beralasan untuk merekam di tempat dan Tuan Krab menolak hal tersebut. Tak mau ketinggalan pekerjaan syuting, akhirnya ia meminta Krab menjadi pengisi acara dan itu langsung disetujui tanpa banyak alasan. Ia yang meminta merekam pada ruangan kantor. Dengan secepat mungkin, Squidina mempersiapkan beberapa barang sebagai kamera perekam bohongan. Krab yang tak mengetahui kalau ia telah ditipu, Squidina pun yang sudah keluar dengan sigap menutup rapat, serta mengeluarkan kembali kamera asli untuk merekam. Namun sial, secara tiba-tiba salah satu pelanggan protes, yang mana hal itu memaksakannya untuk menjadi kasir di restoran. Setelah berada di tempat, ia yang tak punya pilihan langsung mengarahkan beberapa pelanggan untuk mengantri mengambil makanan. Akan tetapi ketika ia bersiap melakukan pekerjaan kasir, secara tidak sengaja ia dikejutkan oleh ayahnya di dapur dan terpantau Cecil Star tengah memasak sepatu.
yang berlanjut memerintahkan Patrick untuk menyediakan lapisan keju. Selanjutnya, belum saja Patrick selesai, dari sisi lain secara tiba-tiba sang ibu datang yang hanya khusus berjumpa Patrick dengan cara yang tak biasa. Squidina yang juga melihat hal itu, tanpa ragu ia juga memperkerjakan Bunny Star, dan yang terjadi kekuasaan Krusty Krab jatuh ke tangan keluarga Patrick. Tak lama dari hal yang dimaksud, seorang kakek Patrick yang juga datang, yang disertai oleh Grandma Tentacle yang ingin memesan. Namun di saat kakek tersebut harus membayar karena pesanan telah selesai, sial, uang yang berada di saku tidak ada, dan yang ada kendaraan miliknya sekaligus dompet sudah diambil alih. Memandang kalau kakek tak sanggup membayar, akhirnya Squidina menarik kembali pesanan dan berlanjut mempekerjakan sebagai pencuci piring. Ya, walaupun di saat Cecil Star memukul bahu, gigi palsu menjadi terlepas keluar. Pelanggan yang terus berdatangan keluar masuk seperti pembagian sembako, rupanya Squidina melakukan pekerjaan kasir dengan sangat cepat dan lain halnya seperti Squidward sebelumnya. Selanjutnya, dari sisi lain terpantau dinding restoran dijebolkan oleh Patrick, yang itu digunakan sebagai fasilitas drive-thru di Krusty Krab. Hingga benar saja tak lama kemudian kendaraan satu persatu masuk untuk memesan dan berhenti tepat di depan meja kasir. Akan fasilitas yang baru dibuat, hasilnya orang-orang yang memesan tanpa ragu melewati gedung, sampai-sampai saking banyaknya tangan dari Tentacle tak sanggup untuk melayani semuanya. Patrick yang senang akan keramaian dan Squidina panik. Akhirnya setelah melihat kalau patty yang dibuat baru satu buah, dengan ide cerdas dirinya memperkerjakan seluruh pelanggan di restoran, yaitu dengan cara memberi topi pekerja Krusty Krab. Namun di saat lagi asik memberi, tiba-tiba SpongeBob muncul dan malah SpongeBob tak ingin bekerja hingga yang ada ia menunjukkan Squidward sebagai penggantinya. Squidward yang langsung dilempar ke kasir sangat bikin terkejut isi dari dalam restoran tak ada satupun pelanggan, yang di saat Squidina bingung dengan apa yang terjadi, sontak ia menemui Patrick untuk melakukan sesuatu mengatasi masalah. Di sini sang bintang laut yang mengambil koper untuk mengeluarkan lemari waktu langsung dengan sigap alat diaktifkan dan terjadilah efek petir untuk mengeluarkan beberapa makhluk. Seperti yang bisa kalian lihat, ada begitu banyak sosok yang mirip seperti Patrick yang dengan brutal mengacaukan isi dari restoran. Begitupun juga dengan sosok gurita yang menjebolkan atap. Patrick purba yang meminta makanan, malah Squid yang melihat tak mau melayani, dan yang terjadi meja dari kasir dibanting bercampur dikunyah. Di saat pesanan telah diberikan, terpantau dari atas para customer tidak seperti biasanya dikarenakan orang-orang yang dikeluarkan dari lemari waktu merupakan makhluk-makhluk dari masa lalu. Tuan Crab yang tak mengetahui kalau keadaan di luar sudah sangat kacau, tiba-tiba ketika ada getaran super keras barulah dirinya sadar dan bergegas memeriksa keadaan di luar. Hingga benar saja ketika melihat isi dari restoran, terdapat begitu banyak pelaku pengacau, salah satunya SpongeBob zaman purba yang berada di atas. Tak hanya itu saja, di sini kalian juga bisa melihat tragedi ledakan dan ayah Patrick yang berada di dapur hanya bisa memasak. Tapi ketika sang ibu mencoba melihat masakan, sial benda yang dipanggang adalah bahan peledak yang selanjutnya Krusty Krab secara spontan meledak hancur. Krab yang kesal bercampur dinding tumbang, sontak keluarga bintang laut dimintai pertanggungjawaban dan ekspresi Tuan Crab sangat marah bercampur sedih. Kemudian di saat ia memohon kepada Neptunus, tiba-tiba dari atas jatuh sebuah tong kayu serta terjatuh mengenai kontrol dari lemari waktu. Hingga hasilnya benda tersebut aktif kembali, di mana pintu yang terbuka menghisap barang-barang yang ada di depan. Sampai-sampai makhluk yang sudah keluar kembali terhisap. Mereka berdua yang ketakutan karena efek dari lemari sangat begitu kuat, malah di tengah hisapan itu kamera Squidina tertarik, yang kemudian tanpa disengaja dari belakang ada meja terdorong, dan membuat mereka semua hampir saja masuk ke dalam. Situasi yang sudah gawat, sial sang ayah dengan santuy melihat jam waktu pulang, yang selanjutnya terjadilah hal yang buruk.
Ya, walaupun mereka masih sempatnya memasuki sebuah surat pada kotak. Squidward beserta Crab yang masih bisa bertahan, beruntung dari kejauhan terlihat beberapa material sempat meledak kembali lagi. Dan itu tersusun seperti membuat ulang gedung restoran. Dan hal tersebut terjadi secara sempurna hingga menghasilkan bangunan terbaik. Setelah beberapa hal telah beres termasuk lemari kembali menjadi bentuk koper, mengejutkan Tuan Crab hingga Squidward terjatuh dari atas, serta ia sontak senang melihat usahanya kembali seperti semula. Dan itu juga dirasakan oleh Squidward. Akan tetapi ketika Crab memerintahkan untuk membersihkan tempat, sial di saat Squidward melangkah keluar sambil menghirup udara, tak disangka ketika berbalik terlihat ada grafiti atau tulisan berbentuk kepala dengan bertuliskan pecundang. Yang kemudian film pun berakhir guys.